Yo, kembali lagi di konten Unkonteks. Kali ini kita tidak meriak sesuatu, lebih ke kita harus pick up masalah ini. Pembulian. Ini tidak di brief, tidak di apa. Kita ngumpul tiba-tiba, ayo konten. Ayo. Nah, membahas ini nih. Ini jadi kemarin bukan yang baru-baru ya. Jadi yang pertama-tama tuh ada yang anak SD Pak, yang matanya ditusuk itu. Ditusuk baso. Yeah. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa mungkin para anak SD itu egonya lebih gimana ya, lebih emang pikirannya anak ke kanak-kanakan. Itu tidak gimana sih maksudnya? Tidak kanak-kanakan gimana anjir? Kan SD mah apa ya, masih kanak-kanak. Masih labil lah, masih Ya. labil. Kalau orang dewasa nyolok itu baru tuh masalah. Nyolok apa tuh? Nyolok ini apa? Nyolok mata gitu. Itu baru masalah sih. Nggak mau, kita santai aja. Diambil ini mah. Oh ini nih. Pencurian. Oh ada. Belakang. Kita lebih ke harus mengomentari ini karena kebanyakan tidak enak kepada orang bisa seenak-enaknya. Yeah. Dalam konteks dari semua kejadian pembulian tuh kadang ada satu sekolah, satu kelas aja, misalkan 30 murid itu dengan berbagai rokok itu dengan karakter yang berbeda-beda semua. Dan dari karakter yang berbeda itu pasti ada yang ibaratnya kayak sok jagoan gitu Pak. Itu yang bikin muak sebenarnya. Cuman tidak semua orang lebih ke ingin meladeni dan ya merasa pahlawan sih banyak. Cuman kalau tidak ada tindakan ya gimana gitu. Tapi ya menurut saya itu tidak boleh dibiarkan gitu, orang-orang seperti itu. Karena ya itu tadi gitu, kita kalau nggak enakan orang bisa seenaknya gitu. Jadi kalau untuk bully sih tolonglah, bukan pembulinya, maksudnya untuk korban bully itu jangan. Kalau lihat yang kemarin yang di video tuh, yang kemarin baru ini ya di Cilacap itu ngeselin Pak, bener. Itu 4 menit video itu kayak anjir, ini kayak gue pengen kesana tuh, pengen keplak gitu anjir. Sampai segitunya loh emosi kita para warga net gitu ya. Nah, ente tanggapannya gimana pembuli gitu? Tanggapan saya kan di sekolah itu ada ruang BK ya. Seharusnya, apalagi ini SMP ya, SMP udah ada, SD udah mungkin tidak terlalu di ini ya. Iya, karena SD mah masih inilah bocah gitu kan. Iya. Ya, harus temennya yang ngelihat atau jadi saksi. Ya, harusnya melapor gitu, jangan apa ya? Jangan dibiarkan. Iya, jangan dibiarkan gitu, apalagi ditonton. Jadi semena-mena gitu loh. Iya. Untuk anjir, apalagi mau kita dari kemarin gitu pengen konten ini, tapi kita lebih ke merangkum dulu apa masalahnya dan kejadiannya dan konteksnya gitu. Jadi untuk yang anak di Cilacap ini katanya itu mengaku-ngaku sebagai sekolah lain, Pak. Misalkan gua SMP apa yang paling estetik nama SMP Banteng misalnya. SMP Banteng ya, SMP Banteng misalkan. Wah, gua nggak sampai babi misalkan. Iya. Nah, dia sebagai SMP Banteng maksudnya tidak ridho lah dengan perkataan yang korban ini gitu. Katanya kemarin tuh ada kayak komunitas gitu, ada julukannya lah gitu, tapi anak SMP udah mulai bibit-bibit ini ya, basis gitu aja.
bibit-bibit ini apa? Bibit-bibit Bibit-bibit pembawa penghuni- celurit. Bibit-bibit penghuni polsek ya. Jangan gitu Pak. Saya yakin tidak semua bangsa ini Iya, suka tawuran semua gitu. Bibit-bibit diberi tegur oleh polisi. Nah gitu, maksudnya Kan dibawa ke polsek diberi dulu. terapi hidayah gitu Iya, kan. dijemput sama ortu gitu. Itu teman gue banget anjir. Iya. Bibit-bibit itu dari sana bibitnya. Ya ini kembali lagi ke pembulian, bahwa pembulian itu sudah jelas diskriminasi yang paling, ya kalau orang gede mungkin bisa mikir ya, kenapa gue dibully gitu. Kalau bocah sih lebih ke lu nggak bisa ngelawan, lu bakal didiskriminasi gitu. Ya, apalagi selamanya gitu. Orang yang pendiam gitu kan, kayak Pendiam tidak ngaruh, karena kalau pendiam ngelunjak dikit aja itu udah kayak disenggol-senggol terus sama. ya, maksudnya pendiam yang kurang gaul lah, kurang teman gitu, suka menyendiri. Nah kira-kira gimana tuh cara mengatasi dan menguranginya? Mengurangi pembulian. Kalau menurut ente aja, karena kalau menurut gua tuh itu tidak bisa dikurangi sih, lebih ke mungkin kalau yang nonton ini orang tua lah dari korban bully, amin gitu ya, maksudnya bukan amin dibully gitu maksudnya. Kalian nonton di sini kita berspeak up yang tepat gitu, bahwa anak tuh jangan, kita harus pantau terus gitu anak tuh gerak geriknya gitu, dan anak itu tidak boleh lah disatukan dengan orang-orang seperti itu gitu. Ya kalau ente circle baik ya circle baik aja gitu, tapi kalau ente masuk ke circle aja yang kurang baik, otomatis ente bakal masuk juga gitu, mau nggak mau gitu. Pilih teman juga wajib sih sebenarnya. Yeah. Nah gimana cara mengurangi bully kalau menurut ente? Bully itu kebanyakan di sekolah ya. Ya emang harus ke ini sih, komunikasi dengan gurunya. Komunikasi dengan guru. Kan, kalau di sekolah itu orang tua kita mana mungkin kan SMP masih ditemuin kan. Jadi Iya juga. yang pengganti orang tua di sekolah itu guru. Jadi komunikasi. Ibu guru adalah ibu kita juga mungkin. Jadi bisa diistilah seperti itu. Jadi komunikasinya harus baik gitu, harus benar. Kalau ada apa-apa curhat gitu. Curhat juga penting sih, jangan cuma ke orang tua. Orang tua tuh mungkin kalau ada orang tua yang mendidik keras kayak, "Ma, aku dibully," gitu kalau kata anaknya, ya lawan dong, udah gitu doang orang tua mah gitu, tidak ada tindakan. Ya tidak semua orang tua ya, tapi maksudnya kalau ajaran saya gitu dulu, kan saya dibully sama si bangsat ini, tapi tidak maksud berungkit-ungkit sih, tapi ajaran orang tua saya tuh kayak, ya kamu lawan gitu, harus bertahan gitu, masa gara-gara dibully pindah sekolah gitu. Tidak semua orang tua mindsetnya tuh membela banget anak gitu loh ibaratnya. Jadi kalau menurut saya jangan dibiarkan untuk siswa-siswa yang korban bully gitu, misalkan melihat temennya diprosotin gitu celananya gitu, itu udah semena-mena. Kalau dilawan itu masih lebih ekstrim lagi untuk kedepannya gitu. Jangan terlalu didiemin lah ibaratnya gitu. Nah gimana tuh kalau lanjut tanggapan ente? Ya itu ke ruang BK. Simpel sekali anjir. Iya. Nikmat. Jadi ini pesan untuk saya sebagai korban juga, bahwa ini bukan saya mungkit-mungkit, tapi lebih ke kalian jangan diem gitu ya, jangan terlalu membiarkan orang seperti itu berkembang biak lebih jauh lagi. Karena ya mungkin kalau bully pertama ya dorong sampai jatuh, mungkin ya itu udah nggak biasa, itu bukan bercanda, itu mah lebih ke ente harus kalian harus tahu mana konsep bercanda dan yang beneran gitu. Karena bully itu kadang juga emang haus pujian, lebih ke kayak kemarin aja yang mukulin selebrasi gitu Pak.
Messi ya. Messi. Yang satu Ronaldo, yang satu Messi ya. Yang Ronaldo udah lah ya, udah basi banget itu, basi. itu tahun lalu kan? Iya, tapi itu Tahun lalu atau tahun sekarang? Tahun sekarang ya, tapi udah bulan yang lama. Itu mah enggak sih, itu kedua hal itu sama-sama diskriminasi juga, bahwa emang kalau yang awal-awal yang CR itu kan itu cuman beda pangkat doang. Ini SMP itu orang dewasa yang punya pangkat aja gitu. Dan bagusnya Indonesia itu langsung dihukum ya. Dihukum yang seberat-beratnya. SMP juga katanya dipidana 7 tahun ada ininya. Nggak tahu gua screenshot atau enggak, nanti tempelin aja lah kalau ada. Itu hukuman di Indonesia tuh lebih ke ya udahlah, worth it gitu 7 tahun kalau menurut Anda. Tapi beda itu ya. Beda apa ya? Kalau anak yang SMP ini kan langsung langsung ketangkap, langsung kena sanksi gitu. Nah sedangkan yang punya pangkat itu kenapa lama tuh ini? Sampai ada pengacara lagi, duit itu penting gitu ya. Iya. SMP tidak perlu pengacara karena SMP tidak mengerti maksudnya gitu. SMP tidak mengerti pengacara. Kasusnya emang sama gitu, penganiayaan. Kasusnya sama, penganiayaan. Tapi kok lama gitu ya. Bagus. Gitu ya. Wah, mulai berani nih si pemerintah jelas orang berbaju payung ini. Saya dari wakil BMTH Indonesia. BMTH Indonesia. Nah, jadi kalau kita udah berdua pakai baju BMTH itu udah ada yang dangerous parah. Contohnya pembulian ini. Kemarin ada kejadian yang baru juga, yang sama di tempat yang sama, yang anak SMP. Kalau itu dipisahin sih, tapi kalau di video itu sudah jelas goblok, udah jelas tidak etis gitu ya, karena menyebarkan konten kekerasan aja udah salah, ngebully aja udah salah. Sebagai bukti sih itu. Ya bukti, tapi tapi jangan disebar juga ya kan. Enggak, konteksnya kan mengadu domba gitu, sudah jelas. Iya, tapi kan kalau harusnya, nggak ada video, nggak ada. Kalau itu banyak bertindak semua, kayak orangnya udah tiduran masih dipisahin. Itu the real fighter lah gitu, bukan yang diem dipukulin terus. Itu penganiayaan itu harus dihukum seberat-beratnya kalau menurut gue sih. Apakah cocokologinya adalah ini kan 30 September gitu, apakah partai yang itu bangkit itu? Enggak ngaruh. Lupakan aja. Partai ini maksudnya partai kocak ya. Partai kocak Indonesia, Partai kocak Indonesia. Partai kocak. Makin menegangkan obrolannya bahwa udah kita tuh tidak selamanya meriak ya. Ini juga meriak sih, cuman lebih ke kalian juga sudah tahu konteksnya bahwa pembulian itu jelas-jelas tidak dibenarkan, dan bukan berarti kalian yang tidak dibully itu kalian ya tidak ikut campur gitu. Kalau kalian melihat ada masalah, kalian harus menyelesaikan juga gitu masalah orang lain. Ibaratnya kalian membantu masalah orang lain juga itu mendapat pahala. Iya. Ngeleng. Udah, gimana kalau tanggapan ente sedikit banget menanggapinya? Kalau pembulian tuh kalau di Indonesia gimana tuh? Anda bukan korban bully ya, enggak. Tapi kalau Anda melihat kasus-kasus seperti itu, apakah apa yang tergelitik di dalam hati Anda gitu? Apakah Anda ingin menggebuki atau gimana? Yang di hati saya sih ya itu harus diberikan terapi daya. Pencerahan ya. Karena pencerahan anjir gelap banget cok. Terang. Nah, tapi sekarang pencerahan sudah tidak worth it, Pak. Kenapa? Ya banyak orang dengar ceramah juga tidak tercerah. Ya maksudnya mungkin tidak ada hidayahnya, tapi kurang lightning. Kalau menurut saya ceramah sih kurang. Bukan pencerahan gitu tuh kayak stop bully itu tidak ngaruh lagi, Pak. Bully itu ibaratnya kayak nafsu aja gitu, kayak lu lagi gabut lihat dia lewat, kakinya dipanjangin gitu, langsung dia ke
Ya emang rata-rata bully itu anak sekolah sih. Rata-ratanya, karena anak sekolah itu emang, bahkan sampai SMK sampai kuliah juga bully itu pasti ada sih kalau menurut saya. Itu tidak bisa dibiarkan aja gitu. Tapi mungkin kalau jenjang yang lebih tinggi ya kan, SMK, SMA mah masih ada, cuman diminimalisir aja. Iya, masih ada, tapi tidak terlalu ekstrim lah gitu. Tidak terlalu seperti itu sih menurut gua. Lebih ke konteksnya masih bercanda lah. Tapi kalau SD itu bully tahu kan teman kita yang rambutnya pakai slime itu? Slime itu yang kenyal-kenyal gitu. Oh iya. Ada terus di rambut temen, terus dia kata guru, siapa yang nempelin slime ke rambutnya dia malah nggak ngaku karena dia takut gitu. Maksudnya stoplah ketakutan gitu. Ini lebih ke kebaikan kita bersama bahwa orang seperti itu tuh bisa dirubah sebenarnya dengan cara kalian tuh melawan gitu. Kalau dibiarin nggak akan berubah gitu kalau menurut gua. Iya.